Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membawakan materi tentang manajemen proyek teknik informatika, yaitu tentang skop manajemen. Ini ada untuk konsep-konsep pertamanya, itu kita perlu memahami pentingnya manajemen ruang lingkup dalam kesuksesan proyek. Dan yang kedua dan ketiga keempat. Kenapa sih manajemen ruang lingkup atau skop itu sangat penting? Karena ruang lingkup merupakan sebuah fondasi kritis dalam keberhasilan proyek karena berfungsi sebagai batasan operasional yang mendefinisikan apa yang termasuk dan yang tidak termasuk dalam cakupan pekerjaan proyek. Untuk definisinya itu terbagi dengan 6 macam. Yang pertama itu ada secara konseptual, itu ruang lingkup membentuk salah satu dari neuron trigger. Kedua ada dari perspektif teori sistem. Ruang lingkup berfungsi sebagai boundary sistem yang membatasi kompleksitas. Dan yang ketiga ada pada tingkat operasional, yang ruang lingkupnya terdefinisi dengan baik, ya berperan sebagai kontrak sosial antara manajemen proyek dan stakeholder. Untuk keempat, kelima, dan keenam sini kalian tinggal baca. Selanjutnya tentang project scope management, ini ada 3 yang selalu terhubung. Yang pertama itu proses yang diperlukan untuk memastikan apakah proyek sudah berisi kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan supaya proyek sukses. Dan yang kedua itu ada proyek yang dilakukan agar proyek tersebut mencakup semua ruang lingkup. Yang ketiga itu berhubungan dengan mengendalikan dan mendefinisikan hal yang berhubungan dengan proyek maupun tidak. Proyek scope. Jadi project scope ini bagian produk skopnya merupakan sebuah definisi hasil akhir dari sebuah proyek, yaitu fungsi, fitur, dan karakteristik yang menjadi ciri dari produk tersebut. Kalau project scope-nya itu merupakan definisi pekerjaan yang harus diselesaikan oleh tim proyek untuk menghasilkan produk sesuai dengan produk scope yang telah ditetapkan. Ini contoh gambarnya seperti ini. Dia saling terhubung-hubung. Terus ada plan scope management. Ini prosesnya menciptakan rencana ruang lingkup proyek. Ruang lingkup proyek akan didefinisikan, divalidasi, dan dikontrol. Seperti ini. Tinggal dilihat saja. Selanjutnya di sini ada inputnya. Ini ada 4. Yang pertama itu ada project management plan. Itu yang digunakan untuk scope management plan. Kemudian ada project character, digunakan untuk menyediakan informasi. Selanjutnya ada expertise environmental yang digunakan untuk faktor-faktor lingkungan baik internal maupun eksternal. Selanjutnya ada organizational process aset, yaitu aset-aset yang dimiliki oleh organisasi yang telah dikumpulkan sejak lama dan dapat mempengaruhi proses pembuatan plan scope management. Selanjutnya itu ada plan scope management bagian school dan technicus. Ini ada expert judgment, itu ahli dalam bidang masing-masing yang dapat dimintai keterangan, masukan, pengetahuan, skill, dan lain-lain. Selanjutnya ada mapping, yaitu tim project dapat membuat suatu mapping untuk mengembangkan project tersebut. Selanjutnya ada bagian output, yaitu scope management plan, itu komponen dari project yang menjelaskan ruang lingkup yang akan dikerjakan, diawasi, dikontrol, dan diverifikasi, dikembangkan menjadi WBS. Kemudian untuk requirement-nya, itu komponen yang menjelaskan bagaimana kebutuhan akan sumber daya, dianalisa, didokumentasi, dan diatur. Selanjutnya ada collect requirement. Collect requirement adalah proses kritis yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mendokumentasi, dan mengelola kebutuhan serta harapan dari semua pemangku kepentingan. Contohnya seperti ini. Selanjutnya itu ada bagian input. Ini ada input scope management.
yang dikerjakan, ditingkatkan, dan diawasi. Selanjutnya ada bagian requirement plan yang ada dianalisa dan didokumentasikan. Selanjutnya ada stakeholder. Mohon maaf ya teman-teman kalau ada mengganggu di belakang. Bagian stakeholder ini adalah cara berkomunikasinya dan tingkat keterlibatannya. Selanjutnya ada project charter yang tadi digunakan untuk layanan. Kemudian ada stakeholder digunakan untuk mendefinisikan harapan. Terus bagian tools dan teknik ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada interview, wawancara secara baik dan formal atau informal. Yang kedua ada focus group, itu mengajak stakeholder dan para ahli untuk berkumpul bersama. Yang ketiga ada facilitated workshop, digunakan untuk menyamakan pendapat antara stakeholder. Yang keempat ada grup kreatif teknis, ya seperti ini. Yang kelima itu ada grup decision making technique untuk memutuskan kebutuhan proyek, mengklasifikasinya dan memprioritaskannya. Ada beberapa di sini, kita bisa lihat saja di sini. Yang pertama ada unanimity, itu semua setuju dengan satu keputusan mutlak. Kemudian ada majority, itu 50% lebih setuju, dan lain-lain. Selanjutnya yang keenam itu ada questionnaire dan survei, itu untuk menyebarkan kuesioner pada umumnya lah. Kemudian ada observasi untuk pengamatan secara langsung. Kemudian ada prototype untuk metode mendapatkan feedback yang cepat. Dan ada benchmark untuk membandingkan aktual dan perencanaan. Yang ke-10 ada konteks diagram seperti ini. Ke-11 ada dokumen analisis seperti ini juga. Dan untuk bagian outputnya atau requirement dokumentasinya, itu mendefinisikan bagaimana kebutuhan individu disatukan dengan kebutuhan bisnis dari proyek. Untuk requirementnya, itu menunjukkan bagaimana kebutuhan akan dianalisa dan didokumentasikan. Ini adalah contoh-contohnya untuk outputnya. Kemudian bagian definisi scope adalah proses untuk membuat deskripsi detail dari proyek dan produk. Selama perencanaan, project scope mendefinisikan dan mendeskripsikan proyek dengan spesifikasi yang sangat detail, melebihi informasi yang telah diketahui dari proyek tersebut. Ini untuk bagian inputnya. Yang pertama itu digunakan untuk mengembangkan, mengawasi, dan mengontrol. Bagian proyeknya itu untuk menyediakan sebuah informasi. Sedangkan bagian requirement untuk mendeskripsi bagaimana kebutuhan individu dan organisasional. Untuk definisinya, ini ada definisinya sudah disediakan. Itu ada ekspor, produk, alternatif, dan facilitated. Ini bisa dibaca. Selanjutnya itu ada definisinya output, yaitu mendefinisikan secara detail kapan proyek dianggap selesai dan bagaimana kinerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek itu. Termasuk memberikan pemahaman umum tentang project scope kepada para stakeholder, serta membantu tim proyek dalam melakukan planning. Ini ada untuk membuat create WBS atau work breakdown struktur, adalah penguraian pekerjaan secara hierarki oleh tim proyek untuk mencapai tujuan proyek dan menciptakan rincian pekerjaan yang diperlukan. Ini contohnya seperti ini. Ada input, tools, dan output. Terus untuk inputnya itu, yang pertama itu adalah scope, seperti yang lain juga tadi, untuk menggambarkan pekerjaan. Ada project,
untuk penjelasan pekerjaan, ada requirement untuk mendeskripsikan apa saja syaratnya, ada enterprise untuk sifat project, mencari fungsinya, ada juga untuk aset-asetnya ini, untuk mencari aset-aset organisasinya. Kemudian ada create WBS, bagian tools dan teknik. Ada pertama itu ada decomposition, itu teknik yang digunakan untuk membagi ruang lingkup proyek. Kemudian ada expert judgment, itu penilaian ahli sering digunakan untuk menganalisis informasi yang dibutuhkan untuk menguraikan deliverable proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Selanjutnya ada output. Ini ada scope baseline, yaitu versi yang disetujui dari project scope, dan ada juga project document update. Ini adalah dokumen project yang telah diperbarui, namun tidak terbatas pada persyaratan dokumentasi yang mungkin perlu diperbarui untuk menyertakan perubahan yang disetujui. Ini ada validate scope. Validate scope ini merupakan tahap di mana final project diserahkan kepada stakeholder untuk diverifikasi persetujuan untuk kelayakan deliverable sesuai standar yang telah ditentukan atau tidak. Contohnya itu seperti ini. Kemudian ada untuk inputnya, validated scope input. Pertama itu ada project management plan. Ini kalian bisa baca dulu. Lalu selanjutnya ada tools dan teknik. Itu ada inspection, itu meliputi segala kegiatan seperti mengukur, memeriksa, dan verifikasi untuk menentukan apakah pekerjaan memenuhi syarat atau tidak. Kemudian ada group decision making, digunakan untuk mencapai konklusi ketika memvalidasi proyek. Dan keempat ada accept deliverable, yaitu untuk memenuhi kriteria penerimaan secara resmi. Kemudian ada bagian outputnya validate scope, itu kita bagian testnya itu mungkin ada permintaan perubahan untuk perbaikan bagian yang cacat atau rusak. Kemudian bagian work performance information itu berisi informasi bagaimana progres proyek dikerjakan. Dan untuk project documents itu adalah yang harus diperbarui sebagai hasil dari proses verifying scope, termasuk setiap dokumentasi yang menjelaskan produk atau laporan tentang status produk. Kemudian ada control scope, yaitu proses pemantauan status proyek dan ruang lingkup produk dan mengelola perubahan berdasarkan lingkupnya. Contohnya itu seperti ini. Kemudian control scope bagian input itu sama juga seperti tadi. Ini kalian bisa baca. Kemudian untuk bagian tools dan tekniknya, yaitu variance analysis adalah teknik untuk menentukan penyebab dan derajat perbedaan antara baseline dan kinerja aktual. Pengukuran kinerja proyek yang digunakan untuk menilai besarnya variasi dari original lingkup dasar. Untuk bagian outputnya itu di work performance informasinya itu mencakup informasi, sedangkan bagian change requestnya itu mencakup sebuah permintaan perubahan, dan bagian project management plan update itu untuk pembaruan dari project management setiap elemen-elemennya. Kemudian ada bagian outputnya, yaitu projectnya itu dokumen proyek dapat diperbarui, termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan dokumentasi dan persyaratan ketelusuran matriks dan lain-lain. Kemudian untuk bagian organisasionalnya, itu aset proses organisasi yang dapat diperbarui meliputi, tetapi tidak terbatas pada penyebab varian, tindakan korektif, dan jenis lain dari pelajaran dan petik dari proyek pengendalian lingkup. Ini adalah contoh gambarnya atau lampirannya. Nah, oke teman-teman,
Hari ini saya akan menjelaskan tentang Project Time Management, tentang manajemen proyek teknik informatika. Jadi untuk pentingnya jadwal proyek itu, yang pertama itu kita itu dapat menyelesaikan proyek tepat waktu. Yang kedua itu pada sebuah proyek, waktu itu memiliki fleksibilitas yang sangat paling sedikit. Untuk masalah jadwal adalah alasan utama bagi benturan dalam proyek, khususnya selama pertengahan kedua proyek. Dalam gaya kerja individu dan perbedaan budaya penyebab konflik jadwal, yang pertama itu ada karena satu dimensi dari tipe indikator Meyer berfokus pada sikap masyarakat terhadap struktur dan batas waktu. Kemudian, sebagian orang memilih untuk mengikuti jadwal dan memenuhi tenggat waktu, sementara yang lainnya tidak. Perbedaan budaya ini mengakibatkan perbedaan sikap tentang jadwal. Ini contoh media snapshotnya. Ini bisa dilihat kalau mau baca. Untuk manajemen waktu proyek ini, perencanaan pengolahan jadwal ada terbagi beberapa macam, yaitu yang pertama ada perencanaan pengolahan jadwal, yang kedua ada mendefinisikan kegiatan, yang ketiga ada aktivitas sequencing, keempat ada estimasi sumber daya, yang kelima ada membangun jadwal, dan yang keenam ada mengontrol jadwal. Ini untuk pengertiannya, kalau bisa baca di sini. Bisa baca. Kemudian ini ada ringkasan manajemen waktu proyek. Lalu untuk planningnya, jadi tim proyek itu menggunakan pertimbangan ahli, teknik analisis, dan rapat untuk mengembangkan rencana pengolahan jadwal, seperti pengembangan modul jadwal proyek, metodologi penjadwalan, tingkat akurasi, dan satuan ukuran, ambang batas kendali, aturan pengukuran kinerja, format pelaporan, dan deskripsi proses. Kemudian itu mendefinisikan aktivitas. Jadi suatu aktivitas atau tugas adalah elemen kerja biasa ditemukan pada WBS yang memiliki durasi, biaya, dan kebutuhan sumber daya yang diharapkan. Definisi aktivitas melibatkan pembuatan WBS yang lebih rinci serta penjelasannya untuk memahami sebuah pekerjaan yang harus dilakukan, sehingga kita dapat membuat perkiraan biaya dan durasi yang realistis. Untuk daftar aktivitas dan atributnya, activity list berupa tabulasi kegiatan yang harus dilakukan pada jadwal proyek, yaitu ada nama aktivitas, nomor, deskripsi singkat aktivitas. Atribut aktivitas memberikan informasi lebih lanjut seperti pendahuluan, penerus, hubungan logis, kebutuhan sumber daya, kendala, tanggal, dan lain-lain. Untuk milestones-nya adalah peristiwa penting yang biasanya tidak memiliki durasi, jadi membutuhkan beberapa kegiatan dan pekerjaan untuk menyelesaikan milestone. Milestone merupakan alat yang berguna untuk menetapkan jadwal dan tujuan memantau kemajuan. Kemudian ada sequencing aktivitas, mengkaji ulang aktivitas dan menentukan dependensi. Sebuah ketergantungan atau hubungan adalah urutan kegiatan proyek atau tugas. Anda harus menentukan dependensi untuk menggunakan analisis jalur kritis. Ada 3 dependensi di sini. Yang pertama ada mandatory dependency, yaitu melekat pada sifat. Yang kemudian ada discretionary dependency. Selanjutnya ada external dependency. Ini untuk deskripsinya, kalian bisa baca. Selanjutnya ada network diagram. Network diagram itu adalah sebuah teknik yang lebih disukai untuk menunjukkan aktivitas sequencing. Jadi network diagram itu adalah tampilan skematis dari relasi logis antara atau urutan aktivitas proyek. Ini contoh gambarnya seperti ini. Kemudian untuk arrow diagramming method atau ADM seringkali disebut sebagai arrow activity on arrow atau AOA. Network diagram, aktivitas digambarkan dengan panah. Nodes atau lingkaran adalah awal dari dan titik akhir dari aktivitas, hanya dapat menampilkan dependensi finish to start. Untuk proses pembuatan diagram IOA, cari semua kegiatan memulai pada metode. Ini yang pertama. Kemudian itu menggambar diagram network dari kiri ke kanan.
Kemudian bagi aliran logis, semua panah itu harus menghadap ke arah kanan dan sebaiknya tidak ada panah yang memotong diagram AOA. Kemudian ada Precedence Diagram Method atau PDM. Aktivitas digambarkan dengan kotak. Panah menggambarkan relasi antar aktivitas lebih populer daripada metode ADM dan digunakan oleh perangkat lunak manajemen proyek. Lebih baik dalam menampilkan berbagai jenis dependensi. Ini untuk tas dependensi tipenya seperti ini. Bisa dilihat. Untuk contoh PDM-nya juga seperti ini. Kemudian estimasi resource kegiatan. Jadi itu sebelum memperkirakan durasi kegiatan, kita harus memiliki gagasan yang bagus tentang jumlah dan jenis sumber daya yang akan ditugaskan untuk setiap kegiatan. Untuk estimasi durasi kegiatan itu termasuk jumlah akumulasi bekerja pada kegiatan ditambah waktu yang telah berlalu. Kemudian ada effort adalah jumlah hari kerja atau jam kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Effort itu setiap durasi pekerja biasanya tidak sama. Orang yang melakukan pekerjaan harus membantu membuat estimasi dan seorang ahli harus mengkajinya. Di sini ada estimasi 3 point, estimasi yang mencakup kemungkinan besar dan perkiraan pesimis serta perkiraan optimis seperti 3 minggu untuk optimis, 4 minggu untuk paling mungkin, dan 5 minggu untuk estimasi pesimis. 3 point estimasi diperlukan untuk PER dan simulasi Monte Carlo. Untuk membuat penjadwalan, itu menggunakan hasil dari proses manajemen waktu lain. Tujuan utamanya itu untuk membuat jadwal proyek yang realistis dan menyediakan bahan untuk pemantauan kemajuan proyek. Kemudian ada tools dan teknik. Penting diantaranya adalah Gantt chart, analisis, dan lain-lain. Untuk Gantt chart itu menyediakan format standar untuk menampilkan informasi jadwal proyek dengan daftar kegiatan proyek yang berhubungan dengan tanggal dimulai dan diselesaikan dalam format kalender. Simbol yang digunakan itu seperti diamond hitam, batang hitam tebal, batang tipis horizontal, dan panah. Ini contohnya seperti ini. Bisa dilihat. Ini juga untuk menambah milestone pada Gantt chart. Banyak orang ingin fokus pada pencapaian milestone, terutama untuk proyek-proyek besar. Milestone itu menekankan pada peristiwa penting atau prestasi pada proyek. Secara normal membuat milestone dengan cara memasukkan task berdurasi 0. Untuk smart kriteria, milestone itu harus spesifik, measurable, achievement, realistic, dan format. Smart. Ini contohnya. Seperti contohnya ya. Oke. Kemudian sini saya akan membahas tentang manajemen risiko proyek. Untuk pertama itu adalah masalah atau problem. Secara waktu timbul dari aktivitas keputusan yang dilakukan pada masa lalu sehingga saat ini sudah terjadi dan sudah diketahui dampaknya. Sebagai contoh macet di Jakarta. Contohnya deh, macet di Jakarta nih. Risikonya apa? Itu risikonya itu kejadian yang belum terjadi, baru merupakan perkiraan akan keterjadiannya. Pada saatnya nanti apakah akan benar-benar terjadi atau tidak itu tergantung dari penanganan dan tindakan yang akan dilakukan. Ada 3. Ini berdasarkan IOS, pengertian risiko adalah efek dari ketidakpastian pada sasaran. Ada 3 komponen yang berkaitan dengan risiko. Yang pertama itu adalah efek. Ini ada efek positif dan negatif, bahkan bisa keduanya. Kemudian itu ada ketidakpastian. Itu biasanya karena informasinya itu kurang. Yang selanjutnya adalah sasaran. Untuk deskripsinya ini kalian bisa baca di sini. Kemudian untuk resiko, menurut kamus resiko adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Definisi dari resiko proyek adalah sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk meminimalkan risikonya atau potensi risiko negatif. Untuk manajemen risiko proyek itu pertama itu mengidentifikasi, menganalisa dan merespon terhadap risiko yang ada selama proyek agar tujuan proyek tercapai. Ini untuk gambarannya seperti ini.
Lalu dalam pengolahan perusahaan secara umum, fungsi penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah ada 3 sini. Yang pertama itu memperkuat analisis pencapaian strategis perusahaan. Kedua, memudahkan dalam mengambil keputusan. Ketiga, meningkatkan produktivitas perusahaan. Untuk proses manajemen risiko pada sini, tadi ini, itu perencanaan manajemen risiko. Di sini saya bacakan saja poin-poin pentingnya ya. Kemudian ada identifikasi risiko. Kemudian melakukan analisis risiko kualitatif. Melakukan analisis risiko secara kuantitatif. Kemudian merencanakan respon terhadap risiko, monitoring, dan pengendalian risiko. Untuk perencanaan sini terbagi menjadi 3, ada input, teknik, dan output. Ada karena faktor yang input itu karena faktor lingkungan dan lain-lain. Tekniknya itu biasa planning, mapping, dan analisis. Untuk outputnya rencana manajemen risiko itu metode, peran, dan tanggung jawab. Sama saja ya. Ini untuk identifikasi risikonya, inputnya itu mirip-mirip seperti faktor lingkungan. Untuk tekniknya itu bisa diambil teknik banyak sekali seperti ini bisa dibaca. Untuk outputnya juga seperti ini. Kemudian ini adalah gambaran untuk analisis risiko kualitatif. Bisa dilihat ini input dan teknik outputnya. Kemudian ada analisis risiko kuantitatif. Ini bisa dilihat juga untuk input, detik, dan outputnya. Ini untuk perencanaan respon risiko. Apa saja inputnya, detiknya, dan outputnya. Kemudian ini untuk pengendalian dan monitoring risiko. Bisa dibaca saja. Untuk risiko negatif dan risiko positifnya, risiko negatif itu biasanya melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana risiko tersebut dapat menghambat proyek. Untuk risiko positifnya adalah risiko yang dihasilkan oleh sesuatu yang baik, kadang disebut sebagai peluang atau kesempatan. Untuk strategi risiko negatif, avoid. Yang pertama itu ada avoid, pengindaran risiko melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh risiko merugikan. Kemudian ada transfer, permindahan risiko, mensyaratkan penggantian penerimaan dampak negatif dari pemilik ke pihak ketiga. Kemudian mitigate, pengurangan peluang dan atau dampak berisiko mengurangi keambang atau batas yang dapat diterima. Kemudian strategi risiko positif untuk exploitnya. Strategi ini memastikan bahwa kesempatan atau risiko positif dapat direalisasi. Contohnya itu menugaskan SDM yang lebih berbakat. Kemudian ada share atau alokasi kepemilikan kepada pihak ketiga lain yang memiliki kemampuan terbaik menangkap peluang memasang proyek. Kemudian ada instances, itu memodifikasi ukuran kesempatan dengan meningkatkan peluang atau dampak positif. Kemudian sini ada perencanaan manajemen risiko. Pertama ada output, yaitu dokumen rencana pengelolaan risiko, berisi prosedur untuk pengelolaan sepanjang proyek. Kemudian ada isi dokumen manajemen risiko seperti metodologi dan lain-lain. Untuk rencana kontingensinya itu, rencana kontingensi itu aksi yang dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah risiko benar-benar terjadi. Kemudian itu ada fallback plan ya, rencana yang dikembangkan untuk risiko yang berdampak sangat tinggi pada keberhasilan proyek. Kategori risiko ini ada risiko pasar, risiko finansial, risiko teknologi, risiko manusia, dan risiko proses. Untuk risk breakdown struktur adalah gambaran tingkat kategori risiko dari sebuah proyek, digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan risiko. Ini contoh gambarannya. Ini contoh gambaran tadi untuk breakdown struktur. Kemudian ini untuk contoh gambarannya juga untuk connect airnya. Untuk identifikasi risiko itu ada proses memahami kejadian yang dapat menghambat atau membantu sebuah proyek, alat bantu, dan metode untuk identifikasi risiko. Untuk brainstorming itu membentuk grup yang
membahas berbagai macam ide atau solusi secara spontan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Teknik Delphi digunakan untuk mencapai kesepakatan dari sekumpulan ahli di bidang tertentu yang melakukan prediksi terhadap masa depan. Untuk interviewnya, sebuah cara untuk menemukan fakta dengan cara mengumpulkan informasi melalui tahap muka, tatap muka, telepon, email, atau instant messaging. Untuk SWOT-nya, atau Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats, membantu mengidentifikasi risiko positif dan negatif yang dapat terjadi di sebuah proyek. Untuk risk registernya, dokumen yang berisi hasil dari proses manajemen risiko yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Risk event adalah kejadian yang tidak pasti yang dapat menghambat proyek atau memajukan proyek. Contohnya ini seperti ini. Jadi lihat. Untuk matriks probabilitas itu berisi gambaran probabilitas kejadian sebuah risiko dipasangkan dengan dampak dari risiko tersebut. Ini contoh gambarnya. Ini bisa dilihat dulu tadi. Kemudian untuk analisis kuantitatif risiko atau metode yang digunakan adalah analisis discount tree, simulasi analisis, dan sensitivitas. Ini contoh gambarannya seperti ini. Jadi decision tree itu adalah diagram analisis yang membantu dalam memilih sebuah situasi yang hasilnya belum pasti. Untuk menghitung EMP itu ada 3 macam, yaitu memasukkan nilai probabilitas terjadinya sebuah risiko, memasukkan nilai finansial dari dampak risiko tersebut, dikalikan dengan nomor 1 dan nomor 2. Jadi nomor 1 dan nomor 2 ini dikalikan. Untuk contoh kasusnya ini kalian bisa baca kalau mau baca. Kemudian untuk penyelesaian kasus EMP, diketahui tipe proyek. Ini kalian bisa baca tadi. Untuk jawabannya itu seperti ini. Jadi itu ini kalian bisa baca untuk jawabannya tadi. Oke, selanjutnya untuk strategi respon terhadap risiko negatif. Ini risiko avoidance, minimasi kemungkinan risiko terjadi, dan risiko risk reduction, yaitu menerima risiko dengan cara tingkat keparahan dari terjadinya risiko tersebut lebih rendah daripada tingkat toleransi risiko proyek. Strategi respon terhadap risiko negatif ini itu mengalihkan tanggung jawab risiko kepada pihak luar proyek, misalnya dengan menggunakan asuransi. Untuk mitigasinya itu usaha mengurangi probabilitas atau konsekuensi bahaya yang diakibatkan oleh risiko. Kemudian untuk risiko positifnya, pertama itu eksploitasi risiko. Jika semua hal telah dipersiapkan agar probabilitas terjadinya risiko positif dapat meningkat. Membagi risiko. Ini berkolaborasi dengan departemen atau pihak lain untuk mengeksploitasi risiko positif. Untuk meningkatkan risiko itu, usaha yang dilakukan agar sebuah risiko positif dapat terjadi. Kemudian menerima risiko positif yang tidak terjadi. Kemudian ada risiko residual, risiko yang terjadi setelah memperhitungkan kontrol yang sudah dijalankan dalam rangka pengurangan dampak dari risiko utama. Risiko kejadian perampokan aset atau barang dalam gudang. Risiko ini masih terjadi dalam tingkat yang lebih kecil walaupun sudah dipasang alarm CCTV dalam gedung tersebut. Risiko yang tetap ada setelah semua strategi respon telah diimplementasikan. Baik, itu saja penjelasan saya untuk ketiga materi tadi. Mohon maaf bila ada kesalahan dan salah kata. Terima kasih. Ucapkan sampai jumpa.